Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu
Shalom Bapak Ibu Jemaat GPPS Sawan yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali dalam KKR Categorical Ministry. Dan sebelum kita masuk di dalam pemahaman kebenaran firman Tuhan, saya mengajak untuk kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur buat sepanjang hari ini, buat anugerah Tuhan yang menaungi hidup kami, terus menopang dan menolong kami, memberi kami kesanggupan menjalani hari ini apapun yang Tuhan percayakan. Di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, Tuhan Engkau Allah yang menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dalam ayat perenungan kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Dan saya memberikan judul yaitu Hidup yang Menghidupi Injil. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya sama seperti Allah telah menganggap kami layak sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami. Demikianlah kami berbicara bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Karena seperti yang kamu ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud seraka yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar terhadap kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih payah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamulah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu, Alkitab yang saya baca adalah Alkitab LAI dalam terjemahan yang baru. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana hidup yang menghidupi Injil. Jika kita melihat pelayanan Paulus di Tesalonika, dia menceritakan bagaimana sebelumnya ketika dia berada di Filipi, ketika dia melayani di Filipi, atau ketika berada di tengah umat-umat Filipi dengan situasi yang berat, yang tidak baik. Namun Paulus menjadi saksi bagaimana dalam situasi yang berat, dalam situasi yang tidak baik, Paulus sanggup untuk menguatkan setiap umat-umat yang dilayaninya. Bapak Ibu, hidup itu adalah perjalanan untuk melayani Tuhan. Tetapi di dalam melayani Tuhan kita harus sadar, ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika kita melayani Tuhan ada konsekuensi. Kemudian ada motivasi, dan yang ketiga adalah ada aksi atau tindakan. Bagaimana kita bisa memahami ini melalui apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat Tuhan yang berada di Tesalonika. Kita akan melihat bagaimana hidup itu bisa menjadi dikatakan menghidupi Injil. Yang pertama adalah kita menyadari bahwa ada konsekuensi di sini adalah dalam perjuangan yang berat. Di ayat yang kedua saya akan membacakan ulang. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Bapak Ibu, dalam hal ini jelas bahwa Rasul Paulus tidak menuliskan dalam perjalanan pelayanannya yang baik-baik saja atau yang lancar atau yang semuanya berjalan sesuai dengan rencananya.
Tetapi di sana ditulis bahwa ada aniaya, ada hinaan, dan dianggap sebagai perjuangan yang begitu berat yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus. Dalam konteks pada saat itu ditulis adalah terjadi perlawanan oleh orang-orang, sehingga Paulus menuliskannya perjuangan yang dihadapi adalah perjuangan yang berat. Perlawanan di sini adalah adanya orang-orang yang menentang, adanya orang-orang yang tidak suka sehingga mereka melakukan aniaya, kemudian mereka melakukan hinaan dan juga memfitnah apa yang telah dilakukan Rasul Paulus. Bapak Ibu, ini menjadi konsekuensi dari sebuah pelayanan. Kita tidak bisa berharap bahwa apa yang menjadi pelayanan kita akan mendapatkan pujian. Kita tidak bisa berharap bahwa pelayanan kita akan mendapatkan tepuk tangan atau sorak-sorai. Kadangkala Tuhan mengizinkan bahwa apa yang kita lakukan pun juga harus ada konsekuensi. Termasuk seperti yang dialami Rasul Paulus, dihina dan dianiaya. Kalau saat ini mungkin kita mengalami fitnahan, kita mengalami penolakan, kita mengalami hinaan, kita mengalami tantangan yang berat di tengah-tengah orang-orang yang tidak suka dengan kita. Dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga ada fitnahan, ada hinaan. Di dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, Bapak Ibu, itu adalah sebuah konsekuensi. Bukan karena kesalahan, tetapi karena kita telah melakukan kebenaran. Di sini adalah melakukan Injil atau memberitakan kebenaran Allah. Jadi ketika kita melayani Tuhan, lalu ada orang yang memfitnah, menghina, itu adalah bagian konsekuensi bahwa kita menghidupi Injil, Bapak Ibu. Ada seorang bapak yang dikenal sebagai seorang gembala di sebuah kota kecil. Kemudian saya pernah diundang untuk hadir di sana, untuk melayani di sana. Bapak ini suka menyambut, dan saya mengenal sebagai bapak gembala yang ramah, bapak gembala yang begitu humble, bapak gembala yang begitu murah hati begitu ya. Kemudian ketika saya datang ke sana, beliau sudah menyambut di depan rumah. Dan yang cukup menggetarkan hati saya adalah ketika saya turun dari mobil saat itu naik travel, Bapak Ibu, tas saya sudah diangkut dan dibawa oleh Bapak Gembala ini, dibawa masuk. Saat itu saya merasa, nggak usah Pak, gitu. Oh nggak apa-apa, mari masuk. Dan disambut sendiri, kemudian dibawa masuk ke dalam pastori waktu itu. Di situ saya merasa seperti tersentuh. Oh, memang benar apa yang saya pikirkan tentang beliau. Memang orangnya humble, rendah hati, murah hati, dan mungkin orangnya suka ringan tangan untuk menolong. Kemudian sore harinya kami berkumpul bersama majelis gereja tersebut atau pengurus dari gereja tersebut. Ada beberapa bapak dan beberapa ibu yang hadir. Kemudian ketika kami berkumpul, saya sempat bercerita kepada salah satu ibu di sana bahwa saya mengatakan tadi waktu saya nyampe di depan bapak sudah menyambut Bapak Gembala. Saya sungkan karena tas saya diangkat dan dibawa masuk, yang harusnya itu adalah bagian saya. Lalu apa yang dikatakan ibu tersebut? Ibu tersebut berkata, pencitraan Bapak itu biasa, kalau ada tamu atau undangan suka begitu. Bapak Ibu, mungkin ini hal yang sepele, tetapi adalah tantangan tersendiri bagi Bapak tersebut dalam melayani Tuhan. Ada hal-hal yang akan dibicarakan buruk oleh orang lain, termasuk Bapak, Ibu, dan saya ketika kita melayani Tuhan. Ada orang-orang yang mencoba untuk tidak suka, orang-orang yang mencoba untuk memfitnah atau berkata tidak benar, atau mencoba untuk melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi sedih hati. Bapak, itu adalah konsekuensi di dalam kita menghidupi Injil. Yang kedua, Bapak Ibu, motivasi kita. Motivasi di sini adalah untuk menyenangkan Allah yang telah menguji hati kita. Di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam kita akan melihat, sebaliknya sama seperti Allah telah menganggap kami layak, sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami,
Demikianlah kami berbicara bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Karena seperti yang kamu ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi, sebab Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Bapak Ibu, motivasi apa yang bisa menguatkan kita untuk tetap dapat hidup menghidupi Injil? Yaitu motivasi yang menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu, motivasi yang menyenangkan hati Allah itu seperti apa? Jelas di sini Rasul Paulus menulis bahwa di ayat yang ke-6, sebenarnya kami bisa melakukan untuk diri kami karena kami ini rasul. Tetapi kami tidak melakukan bagian itu sekalipun ada kesempatan. Mendapat pujian karena pelayanan itu biasa, Bapak Ibu. Mendapatkan tepuk tangan, sorak-sorai karena hebatnya pelayanan kita itu sudah biasa, Bapak Ibu. Tetapi di sini bukan itu yang kita cari. Karena motivasi orang di dalam melayani Tuhan, di dalam hidup melayani Tuhan, itu juga banyak, Bapak Ibu. Ada yang ingin mendapatkan pujian, pengakuan, ingin mendapatkan posisi bahwa atau validasi bahwa saya ini benar-benar hamba Tuhan yang cakap, hamba Tuhan yang layak. Dan tidak motivasi, tidak penuh dengan tipu daya. Bapak Ibu, kalau kita melihat di ayat yang keempat, di sana Rasul Paulus menulis, sebaliknya sama seperti Allah telah menganggap kami layak. Allah menganggap, dianggap layak, yang sebenarnya itu tidak layak, Bapak Ibu. Siapapun kita saat ini, Tuhan menganggap kita layak, yang sebenarnya itu tidak layak. Dan motivasi itu yang mendorong kita untuk melakukan hal yang menyenangkan hati Allah. Apa saja, Bapak Ibu? Bukan untuk menyenangkan manusia, tidak bermulut manis dan penuh tipu daya, dan tidak memiliki maksud-maksud yang tersembunyi. Bagaimana dengan kita? Apakah pelayanan kita akhir-akhir ini masih menyenangkan manusia? Supaya saya tetap dipakai dalam pelayanan, ya saya menuruti saja apa yang dia mau. Supaya saya tetap dipakai dalam pelayanan, supaya Bapak Gembala, pengurus senang, saya mau nurut. Apakah kita mau menyenangkan mereka atau menyenangkan Allah? Yang kedua, tidak bermulut manis dan tidak penuh dengan tipu daya, Bapak Ibu. Bagaimana mulut kita tidak penuh dengan rayuan-rayuan atau bibir yang dolak-dalik, mulut manis dan penuh dengan tipu daya, hanya supaya mendapatkan pengakuan dari manusia. Yang ketiga, tidak memiliki maksud yang tersembunyi. Apakah kita dalam melayani memiliki maksud yang tersembunyi? Supaya saya mendapat keuntungan, supaya saya mendapatkan popularitas, supaya saya mendapatkan pujian. Ini bukan bagian dari motivasi untuk menyenangkan hati Allah. Yang mendorong rasul-rasul ini adalah merasa bahwa mereka tidak layak, tetapi Allah menganggapnya layak. Sama seperti halnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sampai hari ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana dalam perjalanan untuk melayani Tuhan supaya kita bisa menghidupi Injil. Yang ketiga adalah ada aksi atau tindakan di sini adalah membagikan Injil dan membagikan hidup kita. Di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 saya membacakan kembali. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar terhadap kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Bapak Ibu, banyak hamba-hamba Tuhan yang memang terkenal dengan khotbah-khotbah yang luar biasa di atas mimbar.
tetapi gagal di dalam rumah tangga, tetapi gagal dalam relasi kehidupan bersama dengan jemaatnya atau dengan orang-orang di sekitarnya atau bersama dengan keluarganya. Mengapa? Karena mereka siap membagikan Injil, namun tidak siap membagikan hidup mereka sendiri. Bapak Ibu, dalam terjemahan lain di sana ditulis bahwa memberikan diri sepenuhnya untuk menolong orang. Dan dalam terjemahan yang lain juga mengatakan memberikan hidup dan nyawanya untuk orang lain. Saya teringat dalam Amsal bahwa ditulis seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara. Dan memberikan nyawa bagi saudara-saudara. Tidak ada yang bisa melakukan ini selain Tuhan Yesus bagi kita. Memberikan nyawanya bagi kita. Mungkin secara manusia masih pikir-pikir ya Bapak Ibu. Kalau kita memberikan nyawa bagi orang lain, apakah orang itu menguntungkan bagi saya atau tidak? Orang itu membawa profit untuk saya atau tidak? Kalau tidak ya untuk apa? Namun hari ini kita belajar Bapak Ibu bahwa menghidupi Injil melalui aksi atau tindakan adalah bukan hanya sekedar membagikan firman Tuhan, tetapi membagikan hidup. Hidup kita untuk orang lain. Bagaimana orang bisa mengenal Kristus, bagaimana kita bisa membawa orang berubah kepada Kristus. Dan seberapa sering kali kita berpikir bahwa Allah sudah memakai hidup saya untuk membawa orang lain mengenal Allah. Ataukah kita berpikir bahwa sudah berapa banyak yang sudah saya beri, sudah berapa banyak yang saya keluarkan, sudah berapa banyak saya berkorban untuk orang. Pernahkah kita berpikir bahwa hidup saya sudah dipakai Allah untuk membawa orang lain mengenal Allah? Ataukah kita berpikir berapa banyak yang sudah saya habiskan untuk pelayanan saya? Berapa banyak yang sudah saya keluarkan, saya korbankan untuk pelayanan saya? Hari ini kita belajar Bapak Ibu bahwa bagaimana hidup yang menghidupi Injil seperti teladan dari Rasul Paulus adalah bukan hanya membagikan firman, tetapi membagikan hidup kita sendiri, nyawa kita sendiri, untuk orang mengenal Kristus. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini? Sudahkah hidup kita menghidupi Injil dengan ketiga hal ini? Kita sadar bahwa ada konsekuensi di dalam hidup ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengiring Tuhan. Bahwa tidak selalu baik-baik saja yang kita dapatkan. Tetapi kita bersiap sedia dengan konsekuensi-konsekuensi yang berat. Yang kedua Bapak Ibu, apakah kita sudah memeriksa bahwa kita memiliki motivasi yang menyenangkan hati Allah? Yang menyenangkan hati Allah adalah menyadari bahwa kita ini tidak layak, tapi dianggap layak oleh Allah. Karena seringkali kecenderungan orang yang merasa layak adalah mereka cenderung merasa saya pantas mendapat pujian, saya pantas dan mendapat popularitas terkenal di mana-mana. Sebenarnya itu juga bisa dialami oleh para rasul-rasul Kristus, tetapi mereka tidak menganggap itu semua. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana hidup kita bisa menghidupi Injil adalah dengan aksi. Tidak hanya kita membagikan Injil firman Tuhan, tetapi kita juga bisa membagikan hidup dan nyawa kita. Tetapi bukan seberapa banyak yang saya keluarkan, seberapa banyak yang sudah saya korbankan untuk kepentingan melayani Tuhan, tidak. Tetapi berapa banyak Tuhan sudah memakai hidup saya untuk membawa orang bertobat, untuk membawa orang mengenal kepada Kristus. Inilah Bapak Ibu, hidup yang menghidupi Injil, dari mana kita bisa belajar dari teladan seorang Rasul Paulus. Kiranya Bapak Ibu sekalian, kita semua dikuatkan untuk semakin memahami dan semakin hidup menghidupi Injil dan kebenarannya. Dan Roh Kudus, Roh Allah yang memampukan kita sekalian untuk melakukan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar bahwa hidup kami adalah perjalanan untuk melayani Engkau ya Tuhan.
Oleh sebab itu sadarkan kami bahwa ketika kami hidup ada banyak hal yang menjadi rintangan, ada banyak hal yang menjadi motivasi kami. Tapi tolong Tuhan, ketika Engkau mendapati tidak benar dalam diri kami, ingatkan kami akan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Beri kami kekuatan dan kesanggupan melakukan bagian Tuhan. Sadarkan kami tentang segala sesuatu di depan yang tidak mudah, supaya kami boleh terus kuat berharap dan bergantung kepada Tuhan. Sebab Engkau yang memimpin hidup kami, Engkau yang memegang hidup kami sampai hari ini. Dan Engkau yang membuat hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, di dalam pikiran kami, tindakan kami, perbuatan kami boleh selaras dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan yang terus memimpin hidup kami, Tuhan yang menopang dan menolong kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.